Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan akhlak kepada para sahabat? Jelas. Jelas sekali. Lalu kenapa akhlak kita bisa jauh berbeda dengan akhlak para sahabat? Ya nggak usah akhlak, ibadah juga jauh beda. Akidah juga jauh beda. Apa ada para sahabat yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah? Kan tidak ada. Hari ini entah berapa juta kaum muslimin yang berakidah, bermanhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ya. Akhlak apalagi? Betapa jauh akhlak kaum muslimin hari ini dibanding dengan akhlak para sahabat. Begitu pula tauhid, begitu pula ibadah. Mana ada para sahabat, Rasul dan para sahabat mengajarkan kunut subuh misalnya, mengajarkan selawat nariyah misalnya. Ya. Hari ini berapa juta kaum muslimin yang menghafal dan mengamalkan selawat nariyah, selawat al-fatih, selawat badar dan sebagainya. Jadi hampir dalam segala hal mayoritas kaum muslimin hari ini jauh dari para sahabat. Oleh karena itu nasibnya juga jauh. Kalau para sahabat ditakuti oleh Romawi dan Parsi, dua superpower dunia hari itu, kita boro-boro. Ya. Mana ada negara besar yang takut dengan umat Islam? Yang ada sebaliknya. Seorang muslim yang hidupnya enak, nyaman, makan enak, kaya raya, tapi kadang sholat, kadang tidak, apakah ini termasuk istidrat? Hanya Allah yang tahu ya. Kan belum berakhir. Kan belum berakhir. Kalau sudah berakhir, ya baru kita tahu. Kadang sholat, kadang tidak, berbuat maksiat, korupsi, kaya raya. Akhirnya mati dalam keadaan sesat. Mati dalam keadaan kufur. Ya baru kita tahu istidrak. Adapun hari ini masih hidup, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Apakah ada dalil bahwa seorang ayah atau ibu hanya boleh melihat anak laki-laki perempuannya mandi sampai maksimal umur 7 tahun? Saya tidak tahu ada dalil seperti itu. Ya. Ya, ada keperluan atau tidak? Taruhlah sudah 10 tahun, 11 tahun, tapi anak ini ada kelainan. Kalau mandi sendiri, acak-acakan misalnya ya, anaknya ada kekurangan mental, ya tentu nggak masalah untuk menghindari mudharah. Anak perempuan tentu bersama ibunya, anak laki-laki tentu bersama ayahnya. Dan ya, hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele ya. Ya nggak apa-apa lah sama ibunya sendiri, nggak apa-apa lah sama ayahnya sendiri, padahal udah gede, udah SMA. Ada lagi yang lebih dahsyat, nggak apa-apa nih apa sama abang sendiri, padahal cuman abang ipar. Dan sudah banyak terjadi. Maka jauh-jauh hari Nabi mengatakan ipar itu maut. Alhamdu maut. Ipar itu maut, artinya bahaya. Jangan bilang abang, jangan bilang adik. Yang abang kan, yang saudara kan istri kita, bukan kita. Ya. Hanya kebiasaan di kita seperti itu.
Jadi suami dari bibi kita ya disebut paman, ya. Padahal kan bukan. Dalam bahasa Arab nggak ada kaidah seperti itu. Kalau bahasa kita ada. Ya. Istri dari paman kita punya paman. Istrinya berarti ya tante kita, bibi kita. Benar apa salah? Ya salah. Bibi dari mana? Ya. Yang saudara itu paman kita. Istri paman ya nggak ada hubungannya sama kita. Ya. Pernikahan itu menjadi mahram itu cuman orang tua, berarti mertua dan anak tiri. Ya. Saudara aja kan cuman sementara, mahram sementara, ya kan? Apalagi paman, bibi, ya jauh lah. Ya. Maka sekali lagi, istri dari paman kita itu bukan bibi kita. Suami dari bibi kita bukan paman kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan subhat? Subhat adalah kebatilan, kesalahan, tapi dianggap kebaikan. Kan bahaya sekali. Itu namanya subhat. Subhat adalah dosa, tapi dianggap pahala. Itu namanya subhat. Subhat adalah neraka, tapi dianggap itu surga. Apa enggak bahaya sekali? Maka jangan main-main dengan subhat. Ya. Masih mending zina, khomer, judi, korupsi, membunuh, melacur. Itu neraka dan dianggap neraka. Itu dosa dan diyakini sebagai dosa. Itu maksiat dan diketahui bahwa itu maksiat. Lebih ngeri yang subhat. Sekali lagi, subhat adalah dosa, tapi dianggap pahala. Saudara-saudara kita yang membaca shalawat nariyah, apa merasa sedang nyari dosa? Tidak, sedang nyari pahala. Apa merasa sedang berbuat maksiat? Tidak, merasa sedang berbuat taat. Tapi dengan melantunkan sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Sementara Umar saja tidak berani membuat sholawat sendiri. Nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Cara kami bersolawat kepada engkau itu seperti apa ya Rasul? Sekelas Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul yang kedua, setelah Abu Bakar. Solawat, nanya kepada Nabi caranya bagaimana. Bandingkan dengan kiai-kiai kita, tokoh-tokoh di negeri kita, begitu bangganya membikin solawat sendiri-sendiri. Ada Nariyah, ada Tafrijiyah, Al-Fatih, Tibul Qulub, mungkin puluhan di negeri kita ini. Yaman, di Mesir. Sekelas Umar tidak berani menggubah solawat. Walaupun itu baik, ya tentu maksud mereka baik, ya. Tapi ini ibadah harus dari Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Pakai jim ya, bukan pakai dal. Manhaj. Cara yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Cara yang ditempuh para sahabat dalam taat kepada Allah. Mudahnya seperti itu. Itu manhaj. Cara beragama. Ya. Oh, jadi beragama itu ada caranya, jelas. Ada caranya. Bagaimana caranya? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Adakah cara lain? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya cara beragama adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Nah, mengikuti Al-Quran bisa saja sikoh dengan guru kita,
Ada kok di Al-Baqarah ayat 100 misalnya. Kita percaya, boleh. Ada di Sahih Bukhari hadisnya gini. Kita percaya tanpa membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, boleh. Intinya merujuk ke situ. Ya. Jangan sampai kita mau ngikut ketika guru kita mengatakan udah nggak usah nanya ayat berapa, surat berapa, ayat berapa, hadis berapa, ikut saya. Ya, saya 19 tahun di pesantren. Masa iya saya salah, saya sesat. Udah nggak usah nanya surat berapa, ikutin saya. Kalau nanti di hadapan Allah ternyata salah, saya tanggung jawab. Ya, bisakah seperti itu? Nggak bisa. Jangan mau dibohongi seperti itu, dibodoh-bodohi seperti itu. Itu manhajnya kaum muqallidin. Itu manhajnya torekot-torekot sufiyah seperti itu. Torekot-torekot sufiyah seperti itu. Jadi seolah agama itu milik mereka, milik tokoh mereka. Ikuti saya. Pengikutnya tentu senang. Yang pengikutnya nggak senang itu apa? Ngaji salaf, capek. Buka ayat, buka hadis, gitu ya. Kalau mereka enak, ngikutin aja udah. Enak. Di sini enak. Di sana akan ditanya oleh Allah sendiri-sendiri. Bagaimana hukum orang yang sudah belajar sunnah tetapi gemar berkata bohong dengan tujuan ingin menciptakan branding? Ini akhlak ya. Akhlak ya. Akhlak buruk kan menimpa siapa saja. Orang yang bermanhaj salaf tapi akhlaknya buruk, adakah? Ya ada. Ada, kecuali para nabi, para rasul, para sahabat. Maka sekali lagi, mencontoh para nabi, para rasul, para sahabat, jangan cuman akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, tentu akhlaknya juga. Para sahabat insya Allah selamat dari hal-hal seperti ini. 130 sahabat ditemui oleh Ibnu Abi Layla. Beliau tabi'i. Beliau bersumpah, wallahi di Masjid Nabawi ini aku bertemu dengan 130 sahabat. Setiap kali aku menanyakan sebuah hadis, sebuah riwayat, mereka ini pingin yang menyampaikan bukan mereka. Gitu. Kalau sudah ada yang menyampaikan dari sahabat yang lain, mereka senang. Mereka senyum-senyum, ya kayak nggak tahu apa-apa. Padahal sahabat, murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disarankan, tanya si fulan. Tanya si fulan, beliau lebih tahu. Nggak kayak kita. Rebutan panggung. Rebutan menyampaikan. Kalau saya tahu kok nggak menyampaikan, musibah bagi saya. Maka begitu tahu sampaikan. Bahkan tahunya baru berapa menit yang lalu, baru beberapa detik yang lalu baru tahu. Dapat di grup, yuk sampaikan ke grup lain. Ya. Harus nomor 1 menyampaikan. Itulah kita. Para sahabat jauh dari akhlak seperti itu. Ya. Tidak ingin menampakkan dirinya. Ini salah satu akhlak mulia para sahabat. Masih ingat Uwais Al-Qarni? Ketika Umar meminta doa kepada Uwais, bayangkan, manusia termulia hari itu. Karena Rasul dan Abu Bakar sudah wafat, manusia termulia hari itu di muka bumi, yaitu Umar, minta doa kepada anak muda ini, Uwais. Maka berbondong-bondong kaum muslimin, Umar raja minta didoakan, apalagi kita. Berbondong-bondong minta doa. Langsung Umar menghilangkan dirinya, tidak menampakkan dirinya. Nggak kayak kita. Banyak yang nyari, banyak yang butuh, pasang pelang. Nah itu kita. Itu kita. Sahabat tidak menyembunyikan dirinya, tidak ingin menonjolkan diri. Mereka ibadah, mereka baik, mereka berilmu alim, dipamerkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
Bolehkah membuka list pendaftaran donasi tetap 15.000 per bulan untuk keperluan ma'had atau pesantren? Kalau donasi, ya ngapain dibatasi 15.000 ya kan? Ya terserah. Mau 15.000, mau 10.000, mau 5.000, bahkan mungkin 100.000, bahkan 500.000. Kenapa mesti dibatasi? Ya, nggak usah dibatasi. Terserah, ya. Terserah yang bersedekah. Apakah jika kita menjual rokok kemudian pembelinya sakit, kita dapat dosa jariah? Ya mungkin ya, kan sebab kita kan. Kita salah satu menjadi penyebab. Ya tentu bukan kita doang, bukan penjualnya doang. Ya apa itu, distributornya, pabriknya, yang nanam tembakonya, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang kan. Cuman yang disabdakan oleh Nabi kan khamar ya. Khamar. Yang meminum, yang menuangkan, yang membawanya, yang memerahnya, dan seterusnya. Bahkan yang di zaman Nabi tidak ada. Sekarang ikut dikutuk, dilaknat. Ya, di zaman Nabi nggak ada. Apa? Dalam hal khamar. Pasang billboardnya. Nah, zaman Nabi nggak ada pasang billboard khamar. Sekarang ada yang pasang. Udah gitu, pinggir jalan. Apakah ikut dikutuk, dilaknat? Jelas. Nabi mengatakan yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memerah, itu bukan pembatas. Itu sekedar contoh. Ada teman anak ikut kajian sunnah, tapi ada yang diincar, yaitu ahwat. Bagaimana pahalanya? Ya kalau nikah nggak masalah, ya kan? Kalau memang nikah, ya kan? Ya jangankan cuman kajian, ya. Kajian kan jelas. Sahabat ada yang mengintip, Tujuannya jelas nikah. Apakah boleh? Boleh. Boleh kalau tujuannya menikah. Ya. Apalagi antum tahu ada sebuah riwayat humul julasa la yasqa jalisuhum. Kan panjang itu dialog pertanyaan Allah kepada malaikat, kamu dari mana? Oh, mendatangi majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan begini. Apa yang mereka minta begini. Apa yang mereka takutkan begini. Terus sampai kepada ucapan malaikat, ada seorang laisa minhum, dia bukan pencari ilmu. Dia datang bukan untuk mencari ilmu, ja'a li hajatin. Dia datang ke majelis ilmu itu untuk satu keperluan, mungkin dagang, bisnis, atau seperti tadi cari ahwat ya. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhu. Mereka yang duduk-duduk di situ itu tidak akan memudaratkan temannya, artinya akan memberikan manfaat. Artinya walaupun awalnya si fulan ini datang ke majelis ilmu tujuannya bisnis, tujuannya dagang, tujuannya akhwat tadi, insya Allah lama-lama akan masuk hidayah di situ. Kenapa? Karena tidak sama dengan sholat, tidak sama dengan baca Al-Quran, tidak sama dengan saum. Kalau sholat bukan karena Allah, nol dari awal sampai akhir. Puasa bukan karena Allah, nol dari awal sampai akhir. Zikir, wirid, baca Al-Quran, sedekah, tidak ikhlas, nol dari awal sampai akhir. Tapi duduk di majelis ilmu, tidak. Walaupun awalnya karena sesuatu, karena dunia, karena uang, karena pengen dagang, tapi ketika terus dia duduk di situ, ya, dia dengerin ceramahnya itu, nasihatnya itu, masuk. Awalnya bukan karena Allah, lama-lama karena Allah.
Dan itu banyak terjadi. Ada yang ikut ngaji sunnah sampai hari ini gara-gara apa? Gara-gara kesel sama bininya. Kenapa? Belanja nggak udah-udah. Belanja dari habis asar apa sebelum asar. Ditungguin masih belanja ya. Nah, dia kesel, dia tinggal ke masjid. Salat maghrib, tiba-tiba ada kajian. Ya, iseng-iseng dengerin. Tertarik. Sampai hari ini ngaji sunnah di mana-mana. Ah, begitu kira-kira, ya. Jadi kalau antum mau ngajak orang yang kurang baik, tidak ikhlas, ajaklah ke majelis ilmu. Kalau ngajak baca Al-Quran, sedekah, puasa, kok terpaksa nggak ikhlas, ya nol. Adapun ke majelis ilmu tidak. Humul julasa la yashqa jalisuhum. Ucapan Allah di hadapan para malaikat. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.